Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa sallama tasliman katsiran. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat azza-Allah, melanjutkan pembahasan min usul aqidah di ahli sunnah wal jamaah dari Syekh Shalih bin Fauzan dan masuk di halaman yang baru atau di poin yang baru, yaitu tentang keimanan kepada takdir atau qadar. Di poin yang ke-6, iman kepada takdir. Setelah sebelumnya kita membahas iman kepada hari akhirnya. Berkata Malik Hafizahullah, As-sadis yang ke-6, wal iman bil qadar. Dan di prinsip yang pertama ini beriman dengan rukun iman yang ke-6. Masih di prinsip pertama. Dan ini pembahasan terakhir dari poin al-asl al-awwal, yaitu iman kepada takdir, yakni al-imanu, bagaimana beriman dengan takdir, yakni beriman dengan rukun takdir yang 4. Ya. Jadi beriman kepada takdir mencakup beriman dengan rukun takdir yang 4 atau beriman dengan tingkatan takdir yang 4. Nanti akan kita jelaskan tambahan dari Syekhul Islam, ada 3 poin lagi menjadi 7. Namun secara umum para ulama membahas 4 ini. Namun nanti ada tambahan dari siapa? Syekhul Islam dan Taimiyah menjadi berapa? 7, ada tambahan 3 poin tentang iman kepada takdir. Yakni kata Syekh Hafizullah, bi anna Allah, beriman bahwasanya Allah alima, mengetahui, kula syai'in, segala sesuatu, maka yang telah terjadi, wa ma yakunu, dan yang akan terjadi. Wa qaddara dzalika fil lauhil mahfuz, dan Allah telah menetapkan hal itu di lauhil mahfuz. Nah, yang pertama Allah mengetahui segala sesuatu, yang kedua Allah telah mentakdirkan, yakni telah mencatat di lauhil mahfuz. Wa anna kulla ma yajri min khairin wa syarrin, dan bahwasanya segala apa yang berlaku, jadi min khairin berupa kebaikan, wa syarrin dan keburukan, wa kufrin kekufuran, wa imanin keimanan, wa ta'atin ketaatan, wa maksiatin dan kemaksiatan, faqad sya'ahu Allahu wa qaddarahu, telah Allah kehendaki dan Allah tetapkan. Ini yang ketiga. Ini beriman kepada takdir. Yang ketiga, beriman dengan kehendak, al-masyiah, kehendak Allah. Jadi semua dikehendaki oleh Allah, adanya kebaikan, keburukan, keimanan, ketaatan, kemaksiatan, yang baik, yang jelek, semuanya telah dikehendaki dan ditetapkan oleh Allah. Lalu wa khalaqahu, dan Allah telah menciptakannya. Ini yang keempat. Jadi yang pertama ilmu, yang kedua al-kitabah, pencatatan, yang ketiga kehendak, al-masyiah, yang keempat al-khalqu, penciptaan. Ya. Wa nahu yuhibbu ta'ata wa yaqra'ul ma'siyah, dan bahwasanya Allah itu cinta dengan ketaatan, benci dengan kemaksiatan. Yakni Allah kehendaki semua yang terjadi dari ketaatan, dari kekufuran, ya, yang jelek, yang baik Allah kehendaki. Namun di sini kata Syekh, Allah menyukai ketaatan dan kemaksiatan. Ini nanti kehendak Allah itu ada 2. Kehendak secara kauni dan kehendak secara syar'i. Artinya apa jemaah? Adanya kekufuran itu Allah benci, namun Allah kehendaki ada. Tapi Allah benci. Dibenci tapi Allah buat, Allah kehendaki, Allah ciptakan.
ini semuanya nanti akan kita bahas pada pembahasan tentang takdir ini. Dan insya Allah ada sekitar 10 pembahasan juga. Jadi dari poin ini kita akan bahas insya Allah. Kalau dari Syekh Fauzan sendiri berapa paragraf cuma pembahasan takdir ini? Sekitar 3 paragraf ya. Nah, nanti insya Allah kita akan bahas dulu di poin ini. Iman kepada takdir mencakup ada sekitar 10 pembahasan. Mudah-mudahan cukup malam ini. Kalau tidak cukup kita lanjutkan masalah. Yang penting kita mantap dalam pembahasan takdir. Jangan sampai penuntut ilmu dalam poin penting ini belum paham. Jangan sampai penuntut ilmu dalam poin yang penting ini dalam masalah takdir masih bingung. Tak boleh. Ini masalah dasar pokok. Ada sekitar 10 pembahasan. Pertama, definisi takdir. Takdir kalau bahasanya itu ukuran. Tapi kalau secara istilah takdir itu adalah yang bahasa Arabnya al-qadar. Qaf dal ra al-qadar. Dalnya di fathah. Kalau dalnya di sukun al-qadru itu artinya kemuliaan. Makanya kalau di surah al-qadar artinya apa? Al-qadar. Qadar itu artinya apa? Kemuliaan, pemuliaan. Tapi kalau qadar dalnya di fathah maka artinya ya takdir. Nah, definisinya di antara definisi para ulama banyak mendefinisikan, tapi yang terbaik insyaallah artinya mencakup definisi dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Beliau mendefinisikan takdir itu adalah takdirullahi lil kainat hasbama sabaqa bihi ilmu waqtadathu hikmatuhu. Takdir artinya takdirullah, artinya ketetapan Allah. Lil kainat untuk alam semesta ini, makhluk. Jadi kainat itu makhluk atau alam semesta. Hasbama sabaqa bihi ilmu, sesuai dengan yang telah berlalu dengannya berupa ilmunya Allah. Waqtadathu hikmatuhu, dan sesuai dengan hikmahnya Allah. Jadi ketentuan Allah yang berlaku pada alam semesta sesuai dengan ilmu dan hikmahnya yang telah berlalu atau yang telah mendahului. Ya. Jadi intinya apa? Ketetapan Allah. Untuk mana? Untuk siapa? Alam semesta ini makhluknya. Ya. Yang mana sesuai dengan apanya? Ilmu dan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka takdir itu hikmah. Sehingga kalau kenapa Allah ciptakan iblis jelek-jelek begitu diciptakan oleh Allah? Dia pernah hikmah. Ya. Gampangnya gitu. Kenapa Allah ciptakan ada orang berzina? Karena hikmah. Kenapa Allah ciptakan ada orang yang menyembah kuburan? Itu kan kekufuran. Allah benci dengan yang namanya kekufuran. Allah benci kemaksiatan. Namun kenapa kok diciptakan? Hikmah. Karena ada hikmah di balik itu. Yang kedua pembahasannya tentang dalil sekarang, tentang takdir ini. Pertama dari Al-Quran, nanti kedua dari hadis-hadis. Allah berfirman di surah Al-Ahzab ayat 38. Ini dalil-dalil tentang takdir dari Al-Quran dulu. Allah berfirman, wa kana amrullahi qadaran maqdura. Ayat 38 ya. Surah Al-Ahzab ayat 38. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Ini satu di surah Al-Ahzab. Ada lagi surah Al-Qamar ayat 29. Inna kulla syai'in khalaqnahu bi qadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami menciptakannya menurut qadar. Jadi qadar kalau secara bahasa tadi apa tadi? Ukuran. Tapi secara istilah itu tadi ketetapan Allah yang berlaku atas alam semesta ini
sesuai dengan ilmu dan hikmah Allah yang telah mendahulunya. Al-Hijr ayat 21, Allah berfirman, "Wa in min syai'in illa 'indana khazainuhu wa ma nunazzilu illa biqadarin ma'lum." Dan tidak ada sesuatu pun kecuali pada sisi kami perbendaharaannya. Dan tidak ada kami menurunkannya kecuali dengan al-qadar, dengan biqadarin ma'lum, ketetapan ketentuan yang telah tertentu diketahui. Nah, di surah Al-Mursalat ayat 22-23 juga Allah berfirman, "Ila qadarin ma'lum faqadarna fa ni'mal qadirun." Sampai waktu yang ditetapkan, faqadarna, lalu kami tentukan, ya, fa ni'mal qadirun, maka kamilah sebaik-baik yang menetapkan, mentakdirkan. Jadi pentakdiran itu ya juga bisa bermakna penciptaan. Maka ikhwan, gampangnya ya, takdir itu adalah ilmu Allah, catatan Allah, kehendak Allah, penciptaan Allah terhadap alam semesta ini. Gampangannya mana? Ilmu Allah, dicatat ilmu itu oleh Allah, kemudian Allah kehendaki segala yang terjadi dan Allah ciptakan. Maka kalau antum ditanya, yang ciptakan iblis siapa? Allah. Yang ciptakan orang berbuat zina siapa? Allah. Betul tidak? Yang ciptakan orang berzina siapa? Allah. Karena tidak ada sesuatu pun dari gerakan-gerakan, ya, di muka bumi, di alam ini, baik langit, bumi, alam, baik yang nampak, yang tidak nampak, itu semuanya diketahui, ditulis, dikehendaki dan diciptakan oleh Allah. Jadi gampangannya gitu, takdir itu ya 4 itu poinnya: ilmu, kitabah, masyiah, dan al-khalq, penciptaan. Lalu di surah Taha 40 juga demikian. Di dalam Al-Furqan ayat 2 juga demikian. Wa khalaqa kulla syai'in, dan Allah yang menciptakan segala sesuatu, faqaddarahu taqdira, dan Allah telah menetapkan ukuran dengan takdir serapi-rapi. Demikian pula nanti Al-Anfal 42, Al-Isra ayat 4, dan surat Al-A'la ayat 3. Banyak wis. Al-Anfal 42, Al-Isra ayat 4, dan Al-A'la yang biasa kita baca, walladzi qaddara fahada, dan yang telah menentukan kadar, yang telah mentakdirkannya masing-masing, fahada, lalu memberi petunjuk. Ini surah Al-A'la ayat 3. Nah, adapun dari hadis itu yang dikenal hadis Jibril itu, yang Jibril tanya kepada Rasul, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil iman." Beritahu aku wahai Muhammad tentang iman. Maka Rasul mengatakan, "Antum minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa an tu'mina." Diulang ini. Giliran takdir diulang oleh Nabi. Ini menunjukkan pentingnya poin ini. Karena ikhwan, orang kalau sudah mantap iman kepada takdir dan paham, maka hidupnya itu akan nyaman. Nanti di pembahasan terakhir, samarat al-iman bil qadar, pembahasan terakhir di poin ke-10, entah kapan, tahu selesai atau tidak. Yang jelas di pembahasan akhir nanti akan kita bahas tentang buah manisnya iman kepada takdir. Di antaranya, orang kalau sudah iman kepada takdir itu betul-betul mantap, hidupnya itu tenang, tidak ada rasa takut. Karena bisa apa yang terjadi, yang tidak akan mungkin terjadi. Gitu. Jadi tidak takut naik pesawat karena kemarin jatuh misalnya. Itu nih harusnya jatuh ya jatuh, ini harusnya enggak ya enggak. Tapi orang tidak percaya dengan takdir, kemana-mana takut. Semua aku takut deh. Naik pesawat takut jatuh, naik kapal takut tenggelam, naik mobil takut tertabrak, naik sepur. Nang omah ae menang, nang omah tetap mati ketimbang ember. Ketimbang ember mati cuma. Kepleset, dijedak, mati di rumah. Atau ada gara-gara kecoa. Ada kecoa jatuh, dia kaget langsung dia kebentur paku. Yang kena paku langsung lehernya sobek, mati kan.
Tidak usah takut. Ya tentu waspada diperintah, hati-hati diperintah. Nah ini dalil dari hadis mana dari ikhwan? Nabi mengatakan engkau beriman kepada Allah wa malaikatihi, para malaikatnya Allah, wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir, lalu wa antumina bil qadar khairihi wa syarrihi, yang baik dan yang buruk. Apa maksud qadar yang baik yang buruk? Yang baik yang buruk. Qadar disifati baik buruk itu ditinjau dari makhluk yang telah ditakdirkan, bukan ditinjau kepada Allah sang pentakdir. Kalau ditinjau kepada Allahnya sang pentakdir, nggak boleh dikatakan buruk, karena tidak ada perbuatan Allah yang buruk. Jadi buruk itu tinjauan kita sebagai makhluk. Menurut kita sakit itu jelek, menurut kita miskin itu jelek, tapi menurut Allah tidak ada yang jelek. Kan ada hikmah di balik itu semua nanti. Maka kalau dikatakan takdir yang jelek, maksudnya bi'tibari al-makhluk, ditinjau dari makhluk, pandangan makhluk kita yang ditakdirkan oleh Allah. Tapi kalau yang mentakdirkan yaitu Allah, sang pentakdirnya Allah, nggak boleh disifati jelek. Ya, kejelekan nggak boleh disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Lalu dalam hadis lagi disebutkan tentang, dalam hadis Muslim, Nabi bersabda, kataballahu maqadirah al-khalaiq. Allah telah mencatat kejadian-kejadian makhluk ini qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit bumi, bi khamsina alf sanatin, sebelum menciptakan langit bumi 50.000 tahun. Jadi 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit bumi, tentu sebelum ciptakan kita. Karena dengan langit bumi siapa yang duluan? Kita atau langit bumi? Langit bumi duluan, karena antum jebrurnya itu ke bumi, ya kan? Antum keluar oe-oe kemana? Ke planet atau ke bumi? Apalagi kita, ya. Namun Allah telah catat kejadian yang akan terjadi seperti sekarang, yang hadir sekarang di malam ini, berapa orang, siapa saja yang hadir, nama-namanya itu sudah ada namanya, ikhwan. Nama antum sudah tercatat, subhanallah. Antumnya padahal masih di alam mana? Antumnya tidak ada. Makanya jangan khawatir dengan rezeki, sekalipun rezeki pun sudah dicatat, ikhwan. Antumnya belum ada, itu rezeki sudah dicatat, itu antum dapat jatah berapa. Maka kita jangan terlalu ngoyo mencari rezeki, santai saja. Serius, ini serius. Antum ingat hadis Ali bin Abi Thalib. Ketika Nabi mengatakan di perang Khaybar, ketika mengepung benteng Yahudi, apa kata Nabi? Lau tiyana hadhihi rayah ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu. Kata Nabi, aku akan berikan bendera bagi komandan perang ini, gitu ya. Bendera ini besok roya, dan roya jemaah, bendera yang biasa dibawa dalam peperangan oleh komandan pasukan. Itu memang ada hadis-hadis tentang warnanya, ada yang putih, ada yang hitam. Namun ikhwan, tidak ada hadis yang sahih tentang tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi tidak benar, tidak ada hadis yang sahih. Adapun masalah warna, nah, ada yang hitam, royahnya Nabi, ada yang putih. Namun tidak benar, ya, tidak ada hadis yang sahih tentang ada tulisan apanya, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bukan karena belum ada sablon di saat itu, ya Pak. Bisa aja ditulis pakai. Oh, dia jelas lah belum ada sablon, cetak sablon. Bukan, memang tidak ada tulisan. Ya. Lalu disebutkan yaqtahullahu bihi, Allah akan membuka melalui dia kemenangan. Nah, jadi orang yang diberi bendera ini, satu, dia cinta Allah. Aku akan berikan bendera ini besok, kata Nabi, besok dan sekarang, besok pagi, kepada orang, seseorang. Nabi gak sebutkan dengan nakirah, rajulan, siapa gak tahu pokoknya. Seseorang yang
Allah akan beri kemenangan melalui tangannya. Lalu dia cinta Allah dan Rasul, lalu Allah Rasul pun cinta dia. Nah ini kan sudah rekomendasi ini. Makanya semalaman tuh sahabat-sahabat gak bisa tidur. Ingin dia yang dikasih. Maksud aku yang mudah-mudahan aku yang gitu. Gak bisa tidur semalaman. Sampai paginya langsung berbondong-bondong di hadapan yakni tenda atau tempat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, depan pintu Nabi. Ya. Ingin pas dibuka pintu langsung ternyata besoknya kawan, malah Nabi cari orang yang tidak ada di sana. Kata Nabi, Nabi Thalib tidak ada. Aina Ali bin Abi Thalib? Mana Ali bin Abi Thalib? Kata para sahabat Rasul, dia sakit di tempatnya, dia sakit matanya, jadi dia tidak keluar. Kata Nabi, panggil dia, dipanggil. Lalu ditanya, kenapa yang adik? Kata Ali sakit matanya Rasul. Kata mana? Lalu didoakan oleh Nabi kesembuhan dan diludahi oleh Nabi SAW. Langsung sembuh seketika. Ini diludahi sesuai sunnah. Apalagi kita meludahi orang yang sakit mata gitu kan? Kalau jawabnya boleh karena ludah kita beda dengan ludahnya Nabi yang berkah. Kalau ludah antum tidak ada berkah. Hukuman iya. Tapi kalau ludahnya Nabi SAW memang berkah. Maka para sahabat rebutan rambut Nabi. Pokoknya apa yang ada pada jasad Nabi, termasuk pakaiannya Nabi SAW, ya, itu termasuk hal yang boleh dialah berkahnya. Adapun selain Nabi tidak boleh. Maka semoga Allah merahmati kepada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Semoga Allah juga memaafkan kepada kesalahannya yang berpendapat dikiaskan dengan Nabi, siapapun orang yang soleh maka boleh dialah berkah zatnya. Jadi kiai ulama gitu yang soleh-soleh boleh diambil ya, zatnya tadi, keringatnya, rambutnya, apanya. Tapi itu kesalahan, ketergelinciran ulama. Karena yang benar tidak ada praktek di kalangan sahabat. Tidak ada istilah atau dikenal riwayat Abu Bakar meludahi Umar, Umar meludahi yang lain misalnya karena berkah meludahi, tidak ada. Akhirnya dari riwayat Ali dan kata Syekhul Islam, hadis yang menunjukkan keutamaan Ali bin Abi Thalib cukup hadis ini. Ini tentang hadis peristiwa Khaibar. Karena di sana ada rekomendasi dari Allah, yakni Ali berarti orang yang dicintai siapa? Allah dan Rasul, yakni ahli jannah. Dicintai Allah dan Rasul. Ya. Dan yang penting bukan kita cinta. Laisa sya'an an tuhib, walakin asy-sya'an an tuhab. Tidak penting kamu cinta Allah, cinta Rasul, tidak penting. Yang penting bagaimana kamu dicintai Allah Rasul. Karena kalau ngaku cinta banyak, semua orang ngaku. Ahli bid'ah ngaku cinta Rasul, bahkan mereka yang paling ngaku cinta Rasul. Bahkan orang-orang yang tidak merayakan Maulid dikatakan tidak cinta Rasul. Ya? Ini tidak penting. Yahudi saja ngaku orang yang paling cintai oleh Allah. Ngaku cinta Allah, cinta Rasul. Nah, ikhwan, dari hadis ini kembali ke dari anak tadi. Jadi mencari nafkah jangan terlalu moyo, nyantai saja. Hadis ini kan. Makanya kata para ulama, ketika Ali yang dapat bendera perang, lalu Ali yang tidak ada di sana, padahal orang sudah dari pagi nongkrong di sana karena ingin dapat, maka ulama mengambil faedah dari hadis yang mulia ini apa? Anna rizqa la yajurru hirsul haris. Bahwasanya rizki tidak bisa diseret, ditarik menjadi lebih kencang oleh semangatnya orang yang bersemangat. Artinya rezeki masih semangat ya samono wis dapat. Makanya artinya kawan, ya lakukan kerja. Enggak perlulah kita berangkat kerja jam 3 malam. Tapi Ustaz, ini kan sayuran jam 3. Beda jam 3 tidak payu. Ya lain lagi ya. Cuman apa sampai begitu kita tinggalkan? Ada orang yang berangkat cuma enggak sholat subuh, enggak sholat duhur, enggak sholat asar, gara-gara nyari duit. Ini maksud kita tentang hadis ini. Ini lakukan waktu sholat, kita tutup tokonya, kita selesai buka lagi. Itu maksud kita saja. Ada langganan datang mau borong 100 juta, kita tidak ada lagi sholat, tak apa-apa. Jangan antum kaget pingsan. Antum sholat, ya, tutup tokonya,
tetangga masih tahu Pak tadi ada yangnya itu mau belanja dari bau-bau 100 juta, tapi jenengan tidak ada. Akhirnya jadi belanja di toko sebelah. Berapa ditanya betul? 100 juta belanja. Coba tidak sholat di kita 100 juta belum tentu. Walaupun kita tidak sholat belum tentu itu. Bisa jadi Allah palingkan dia. Ya. Dan justru dengan sebab sholat kita kehilangan 100 juta misalnya, Allah ganti dengan yang lebih baik. Maka selalu berbaik sangka kepada Allah ketika luput sesuatu masalah-masalah yang sifatnya duniawi. Tangisi itu kalau kita luput sholat berjamaah, kita luput taklim, tangisi. Kalau kita kan luput, ya, hilang dompet, nangis luar biasa, sampai nangis darah. Hilang dompet itu dompet aja, ya. Oh, udah lusi. Iya dan nangis udah lusi nih, tapi ATM 100 juta. Nomor PIN nangkon, nomor PIN nangkon. Jadi ATM sudah ada nomor PIN-nya. Baik, ala kuliah kawan, kita kembali ke pembahasan kita. Jadi semua sudah ditetapkan 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan itu. Maka tenang. Yang sekarang hadir, gimana ceritanya dulu? Yang ke Mekah, yang tidak ke Mekah, yang kawin, yang tidak payu, yang tidak laksin, jomblo-jomblo, maka sabar aja. Nanti sama catatan nih, kalau santai aja. Ya. Kita perbaiki diri, jodoh datang insya Allah. Tergantung kitanya baik, jodohnya baik. Kitanya jelek ya jodohnya nanti jelek, karena Allah akan serasikan. Tenang, perbaiki diri. Maka di antara kiat supaya mendapatkan jodoh terbaik, kitanya harus baik. Ya, tenang. Siapa yang hadir sudah tercatat semuanya, nama-namanya tercatat. Sopo sing ngantuk itu barangnya ono tercatat. Ini ngaji tapi ngantuk konco misalnya. Oh, tenang aja, teman, tidak usah takut. Ono catatan lengkap. Nah, dan banyak hadis terkait masalah dalil, masalah takdir. Di antaranya hadis tadinya pencatatan takdir. Kemudian yang ketiga ya, pembahasan kita adalah maratib atau tingkatan takdir. Tingkatan takdir. Syekh Fauzan dalam kitab lain beliau menjelaskan, wa madhhab ahli sunnah wal jamaah wal iman bil qadar khairi wa syarri. Wal iman bil qadar yatadamman arba'at darajat. Kata beliau di kitab lain. Antum jangan tolak-tolak itu tidak ada sana. Di kitab lain, ya. Kitab Syarah Aqidah Syarah Tauhid. Syarah Kitab Tauhid. Beliau mengatakan iman kepada takdir itu mencakup 4 tingkatan. Sebagaimana tadi disebutkan, al-iman bi ilmillahi azali wa bi kulli syai' qabla wujudihi. Jadi beriman dengan ilmu Allah secara azali, terdahulunya. Terhadap segala sesuatu sebelum adanya Allah tahu. Jadi Allah itu mencakup maha taunya Allah itu kepada yang belum terjadi, kepada yang sedang terjadi, kepada yang akan terjadi, dan perhatikan ini, dan kepada yang mustahil terjadi. Jika terjadi, maka Allah tahu bagaimana terjadinya. Kepada yang mustahil terjadi, jika terjadi, maka Allah tahu bagaimana terjadinya. Ini untuk menguatkan kita terhadap ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi 4 poin ya. 1 kepada yang sudah terjadi, Allah Maha tahu. Yang kedua kepada yang sedang terjadi. Yang ketiga kepada yang akan terjadi. Yang keempat nanti akan Anda bawakan dalil, Allah Maha tahu kepada yang mustahil terjadi. Jika terjadi, Allah tahu bagaimana terjadinya. Ya. Itu contoh di dalam di dalam ayat-ayat Al-Quran. Akan kita buktikan di surah Al-Anfal ayat 23. Yani Allah itu tahu wa ma lam yakun law kana kaifa yakun. Allah itu tahu apa yang tidak akan terjadi. Jika seandainya terjadi, maka Allah tahu bagaimana terjadinya. Dasarnya apa? Ada 3 dalil. 1 di surah Al-Anfal ayat 23. Ini dalil apa ini? Dalil apa ini? Al-Anfal 23 ini. Sesuatu yang mustahil terjadi, yakni tidak bakalan terjadi. Nah, jika terjadi, Allah tahu bagaimana kejadian nanti itu Allah tahu. Al-Anfal 23
Allah berfirman, "Walau 'alima Allahu fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun." Kalau sekiranya Allah mengetahui fihim tentang kebaikan yang ada pada mereka, ya, fihim khairan, yani maksud ini orang-orang kafir, maka niscaya la asma'ahum, Allah akan menjadikan mereka dapat mendengar, ya. Walau asma'ahum, dan jikalau Allah menjadikan mereka mendengar, la tawallau wa hum mu'ridun, niscaya mereka pun pasti berpaling juga, ya. Mereka pasti berpaling juga, yakni akan memalingkan diri dari yang mereka dengar tersebut. Jadi orang kafir, ketika Allah tidak beri hidayah mereka, maka seandainya mereka dapat mendengar, ini tetap percuma, mereka tidak akan beriman. Jadi seandainya ada orang kafir, Allah beri hidayah misalnya, maka tetap dia dibuat mendengar, maka tetap mereka akan berpaling. Di surah Al-An'am ayat 27 juga demikian. Walau tara idh uqifu 'alan nar. Ini penyesalan orang kafir di akhirat, cuma kalau balik ke dunia, kalau balik ke, dan orang kafir kira-kira bisa balik enggak kalau sudah di akhirat ke dunia? Mustahil enggak? Mustahil. Nah, kalau seandainya betul itu terjadi, bagaimana keadaan orang kafir? Allah tahu bakal bagaimana, dia tetap bakal mendustakan. Jadi kita juga sudah diberitahu oleh Allah. Jadi seandainya, perhatikan, walau tara idh wuqifu 'alan nar, jika kalian lihat, ya, wahai Muhammad, kata Allah, ketika mereka dihadapkan ke neraka orang kafir ini, maka qalu, mereka akan mengatakan, ya laitana nuraddu, duhai seandainya kami ini dikembalikan ya Allah ke dunia. Ya. Kalau sudah kembali ke dunia, mengapain kalian wahai orang kafir? La nukadzibu bi ayati rabbina, kami tidak akan mendustakan lagi ayat-ayat Rabb kami, wa takuna minal mu'minin, dan kami akan beriman. Orang kafir ini ngomong gitu ketika sudah di hadapan neraka. Namun Allah tahu, bagaimana Allah tahu? Bal badalahu makanu yukhuna min qablu. Ya. Namun sebenarnya telah nyata bagi mereka kejahatan mereka dulu. Nah, walau ruddu, jika mereka itu memang betul dikembalikan ke dunia, dan itu mustahil tidak? Mustahil. Kata Allah, jika dikembalikan mereka ke dunia, apa yang akan terjadi? Maka wa innahum lakadzibun wa ruddu la'adu limanu. Kalau dikembalikan ke dunia, mereka akan kembali mengulang apa yang dulu dilarang, berupa kesyirikan, kekufuran, dan mereka hanya berdusta belaka. Jadi demikian para jemaah. Orang kafir kalau dikembalikan ke dunia akan seperti itu kejadiannya. Jadi Allah Maha tahu apa yang mustahil terjadi, jika terjadi bagaimana terjadinya. Di surah At-Taubah yang ketiga ayat 46-47. Yang tadi Al-An'am itu 2 ayat ikhwan ya, 27 sama 28. Nah, sekarang di surah At-Taubah tentang orang munafik itu ayat 46-47 tentang pendalilan bahwasanya sesuatu yang mustahil terjadi, jika terjadi Allah tahu bagaimana kejadiannya. Allah Ta'ala mengatakan, walau aradu al-khuruja la'addu lahu 'uddah walakin kariha Allahu bi'atsahum fasabaqahum wa qila qa'udu ma'al qa'idin. Kalau mereka berangkat, orang-orang munafik ini, jikalau mereka berangkat, dan mereka memang tidak berangkat, jika mereka berangkat, maka la'addu lahu 'uddah, mereka pasti mau mempersiapkan untuk keberangkatan tersebut. Lakin karihallahu bi'atsahum, namun Allah benci, tidak suka mereka keluar berangkat berjihad, maksudnya bersama Rasul dan para sahabat. Lalu fasabbaqahum, maka Allah pun melemahkan keinginan mereka. Wa qila q'udu ma'al qa'idin, dan dikatakan kepada mereka, sudah kamu tinggal, tidak usah ikut perang saja, tinggal bersama orang-orang yang tinggal, dari orang-orang yang lemah, yang jompo-jompo, yang tidak mampu,
tinggal, tidak ikut perang. Orang munafik karena apa? Karena malasnya mereka. Ya. Nah, lau kharaju fikum, kata Allah bagaimana? Kalau mereka berangkat bersama kalian orang munafik ini, mazadukum illa khabala. Mereka tidak menambah kalian kecuali menambah kalian tambah rusak, tambah hancur-hancuran. Dia akan menjadi duri dalam apa? Ya, pokoknya akan menghancurkan kalau dia keluar. Maka lebih baik memang dia tidak usah ikuti orang-orang munafik ini. Wala awdu'u khilalakum, dan apa? Mereka akan maju yakni ke celah-celah kalian, namun yubuhunakumul fitnah. Namun mereka mengadakan fitnah kekacauan orang munafik dalam medan perang nanti. Wa fikum samma'una lahum wallahu alimul zalimin. Dan di antara kamu ada orang yang suka mendengarkan perkataan orang-orang munafik ini, dan Allah Subhanahu wa taala tahu orang-orang yang zalim. Artinya ketika orang munafik tidak keluar perang, dan memang Allah benci mereka untuk keluar, karena jika mereka keluar ikut berperang bersama Rasul, para sahabat akan membuat apa? Kacau. Walaupun mereka tidak ikut, namun kalau ikut akan begitu, kata Allah. Berarti Allah Maha tahu perkara yang tidak terjadi, namun kalau terjadi Allah tahu bagaimana terjadinya. Ya. Baik. Jadi tingkatan takdir yang pertama pada ikhwan, beriman dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu Allah dalam perkara yang sudah, yang sedang, yang akan, dan yang mustahil terjadi. Jika terjadi Allah tahu terjadinya. Itu tadi satu ya. Nah, secara umum ilmu Allah itu antum lihat dalilnya di surah Al-Hajj ayat 70 ya. Ini langsung sekaligus dalil untuk rukun pertama dan kedua, yaitu pencatatan. Yang pertama, Allah mengetahui segala sesuatu yang sudah, sedang, akan, dan yang mustahil terjadi. Terus yang kedua, Allah beriman, Allah mencatat. Nah, ini pencatatan takdir ini di surah Al-Hajj ayat 70. Allah berfirman apa? Alam ta'lam anna Allah ya'lam ma fis samaa'i wal ardh. Inna dzalika fi kitabin. Nah, ini yang keduanya. Tidakkah kalian tahu bahwasanya Allah Maha mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Inna dzalika fi kitab, semuanya itu dicatat di dalam kitab. Berarti ini Al-Hajj 70 ini pendalilan sekaligus kepada dua apa? Dua rukun. Pertama, pendalilan terhadap ilmu Allah. Yang kedua, pendalilan terhadap Al-Kitabah. Baik ya. Yang ketiga apa dalilnya? Beriman dengan al-masyiah, kehendak Allah. Ini di surah At-Takwir ayat 29. Ini antum pegang surat At-Takwir 29 tentang masyiah ini, Pak. Yang menunjukkan bahwa Allah punya masyiah, kehendak, dan kita pun selaku hamba punya kehendak. Namun kehendak kita di bawah kehendak siapa? Kehendak Allah. Ini perhatikan ini. Ya. Wa ma tasyauna illa an yasha Allahu Rabbul Alamin. Wa ma tasyauna, ini bantahan kepada kelompok yang mengatakan hamba enggak punya kehendak. Kata Allah, wa ma tasyauna, tidaklah kalian berkehendak, ini kalian ini punya kehendak, illa, namun kehendak kalian itu an yasha Allah Rabbul Alamin, di bawah kehendak Allah Rabbul Alamin. Maka lafaz illa an yasha Allah Rabbul Alamin ini bantahan kepada kaum yang mengatakan bahwa perbuatan hamba hanya hamba yang menghendaki, tidak ada campur tangan Allah. Jadi ada dua kelompok yang ekstrim ya. Yang satu mengingkari kehendak hamba, ini hanya Allah murni semua, ini kaum Jabriyah namanya. Yang satu ekstrim dalam menetapkan kehendak hamba, Allah tidak punya kehendak. Yang satu ekstrim menetapkan kehendak hamba, yang satu ekstrim apa? Menetapkan kehendak Allah. Hamba tidak punya kehendak, Allah tidak punya kehendak. Jadi dua kelompok yang saling berlawanan. Nah, Ahlu Sunnah mengatakan apa? Tengah-tengah selalu. Dan ayat ini dari ini. At-Takwir berapa? Antum hafal ini. At-Takwir 29. Ini bantahan kepada dua kelompok tadi. Wa ma tasyauna, ini penetapan kehendak bagi hamba. Ila an yasha Allah, ini penetapan kehendak bagi Allah.
Jadi dua-dua nih, hamba punya kehendak, Allah punya kehendak. Maka kita katakan sebagai Ahlussunnah bahwa hamba punya kehendak, namun kehendak hamba di bawah kehendak Allah. Satu lagi surat Al-Hajj ayat 14, Innallaha yaf'alu ma yurid. Allah itu melakukan apa yang Allah kehendaki. Apa ini? Oh, 10 poin, baru berapa ya? Hah? 3. Yo, ya tak bisa. Ya sama Pak, sadar dulu, bisa sadar dilanjut. Ya. Nah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Kembali kepada pembahasan tingkatan takdir. Yang pertama, mengimani bahwasanya segala sesuatu yang terjadi, baik berkaitan dengan Allah atau makhluknya, baik berkaitan perkara yang belum terjadi, yang sedang, yang akan, atau yang mustahil terjadi, jika terjadi maka semuanya Allah SWT Maha mengetahui. Maka yang pertama, beriman dengan ilmunya Allah SWT. Yang kedua, segala sesuatu yang Allah ketahui tadi,
maka Allah mencatatnya di Lauhul Mahfuz. Dan itu berdasarkan ayat Al-Quran tadi dan juga berdasarkan hadis. Kalau hadis jelas sekali tadi disebutkan, kataballahu maqadirul khalqi qabla an yakhluqa as-samawati wal ardh bi 50,000 sanah. Terus yang ketiga, mengimani bahwa segala sesuatu terjadi di alam semesta ini atas kehendak siapa? Allah. Yani Allah kehendaki gitu. Allah kehendaki, Allah ingini adanya antum, terciptanya antum, kita ini terlahir, kita ada sekarang dikehendaki oleh Allah. Tidak ada satu helai daun yang jatuh di muka bumi kecuali semua itu atas kehendak Allah. Tidak ada yang tidak sengaja, tidak ada. Semua yang dikehendaki oleh Allah. Lalu nanti ada pembahasan tentang macam-macam iradah kehendak Allah. Artinya, ikhwan, adanya kekufuran, adanya kemaksiatan, adanya iblis, setan yang jelek-jelek pokoknya, itu dikehendaki oleh Allah secara pentakdiran. Tapi kalau secara kecintaan, Allah tidak cinta. Betul tidak? Cinta tidak Allah kepada yang namanya kekufuran? Tidak. Allah hanya cinta keimanan, ketakwaan, ketaatan yang baik-baik. Oleh karena itu berarti iradah ini ada dua macam. Iradah pentakdiran, iradah kecintaan. Ya. Kalau dari segi pentakdiran, apa yang Allah inginkan kehendak terjadi ya pasti. Karena kalau apa yang Allah inginkan tidak terjadi dalam bentuk pentakdiran penciptaan, berarti Allah ini lemah. Allah menginginkan sesuatu, misalnya Allah yang menciptakan gunung namun tidak mampu, tidak terjadi, berarti Allah lemah. Berarti Allah lemah. Namun kalau masalah kecintaan, Allah mencintai orang untuk beriman semuanya. Namun kan tidak terjadi. Tidak semua orang beriman. Maka ini namanya iradah syar'iyah namanya. Itu nanti akan ada pembahasannya. Dan apa perbedaan iradah syar'iyah dengan iradah kauniyah. Antum pahami dulu saja ini poin per poin. Yang ketiga ini, iman dengan masyiah Allah. yakni segala sesuatu yang ada di alam semesta yang terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba berkehendak namun di bawah kehendak Allah. Betul. Kita punya keinginan kehendak besok mau safar ke Surabaya. Punya keinginan kehendak kita. Namun di bawah kehendak Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak menghendaki, maka tidak terjadi. Namun kita punya kehendak, Pak. Kita punya kehendak hadir di majelis ini. Nah, dan Allah kehendaki pula ternyata. Ada orang yang mau hadir namun Allah tidak kehendaki. Ada orang yang berkehendak hadir sekarang di majelis kita ini pada maghrib ini, namun tidak Allah kehendaki. Mungkin ada sakit, mungkin ada udzur dan yang lainnya. Maka jelas ya kita ini punya kehendak, maka adanya balasan kebaikan, adanya balasan keburukan kepada hamba apabila hamba melakukan karena kehendaknya. Betul? Orang sholat kehendaknya siapa dia sholat? Kehendak dia. Namun atas kehendak Allah, nah, tapi atas kehendak dia. Sebab kalau dia tidak kehendak dia tidak sholat memang, tapi dia sholat kehendak dia. Nah Allah beri pahala. Demikian pula ada orang berzina, atas kehendak siapa dia berzina? Kehendak siapa? Kehendak dia. Namun juga di bawah kehendak Allah. Allah juga menghendaki si fulan itu berzina. Namun kehendak dia. Dia juga berkehendak, maka Allah balas dia atas kehendaknya. Nah, ini ada dua. Adapun perbuatan hamba yang bukan atas kehendaknya, Allah tidak beri hukuman, tidak beri juga pahala. Ada orang misalnya sholat tapi tidak dia kehendaki, moro-moro sholat dewe. Gini kayak robot tuh, ini pernah aku udah belum sholat tuh, tapi ayo kok sholat yo. Nah, itu nggak akan kasih pahala sama Allah. Berarti dia memang ngantuk atau mungkin dia tidur moro-moro sholat dewe. Diberi pahala tidak dia? Orang tidur kan ada orang bangun ya tidur. Apa istilahnya jemaah? Orang jalan sendiri. Hah? Ngelindur. Moro-moro ngelindur Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai itu tidur lagi blek. Tanya, ente semalam ngapain? Enggak ngapain. Berarti sholatnya dapat pahala dah? Tidak, karena ngelindur. Semuanya ngelindur mabuk. Masya Allah ya, iya semua lah. Ngelindur moro-moro mabuk. Dosa enggak? Tidak. Ya. Atau orang tunggu-tunggu geplaknya jatuh tidak sengaja. Ya. Jatuh dari atas ke bawah. Itu tidak ada nilai pahala atau nilai apa namanya dosa.
Jadi kita harus perhatikan poin ini nanti insya Allah di pembahasan tentang irodah nanti, soal kehendak. Terakhir yang keempat, iman kepada takdir, beriman dengan apa kawan? Penciptaan, yakni segala sesuatu yang ada di alam semesta adalah makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah. Termasuk kita dan perbuatan kita ya kawan. Antum catat poin ini penting ini. Penting ini di surat Shofat ayat 96. Ini bantahan kita kepada ahli bid'ah yang mengatakan bahwa perbuatan kita itu yang ciptakan kita sendiri katanya. Allah tidak ikut campur. Ini syirik rububiyah ini. Jadi kata mereka, kalau ada orang berzina, dan ini bentuk akidah mereka, masuk kepada poin yakni asas akidah mereka, itu Mu'tazilah. Ini Mu'tazilah itu asas agamanya ada 5 cuma. 1 tauhid, 2 bimanzilah bainal manzilatain, 3 infadul wa'id, 4 amar ma'ruf munkar, kelimanya itu adil. Adil maknanya yakni meyakini bahwa hamba berbuat, hamba yang menciptakan perbuatan hamba. Dan mereka ingkari hadis ayat ini surah Shofat ayat berapa tadi? 96. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan Allah pula yang menciptakan apa yang kalian kerjakan. Ini ada hamba berzina. Menurut kita ahli sunnah, hamba berzina, naudzubillah, hamba berzina yang menciptakan perbuatan hamba berzina. Menciptakan perbuatan hamba berzina siapa? Yang menciptakan perbuatan hamba berzina siapa? Allah. Oh kayak ragu gitu. Jangan sampai kok antum Mu'tazilah lagi nanti. Kalau Mu'tazilah mengatakan hamba berzina yang perbuatan hamba itu yang menciptakannya hamba itu sendiri, bukan Allah. Allah tidak menciptakan perbuatan hamba itu. Nah ini kan berarti mengingkari dalam poin ini ya. Tapi mereka tetap meyakini yang ciptakan langit bumi Allah semuanya. Cuma di poin ini perbuatan hamba yang menciptakan adalah Allah, dia sendiri. Padahal kata ayat apa? Wa ma ta'malun, dan apa yang kalian lakukan. Jadi orang sujud, sholat tahajud, orang minum khamr, berzina, perbuatan dua manusia ini Allah yang ciptakan. Namun yang pertama berbuat dan kehendak juga atas kehendak siapa? Ya hamba yang berbuat, hamba yang berkehendak. Baik, kenapa Allah ciptakan jelek seperti itu perbuatan hamba? Ya karena ada hikmah tadi. Ada orang berzina, bisa jadi dengan sebab berzina nanti dia tobat kepada Allah, dengan sebab tobat Allah ganti dengan pahala, dengan sebab berzina dan tobat dari berzina Allah masukkan ke surga. Ada orang yang dengan sebab maksiatnya masuk surga. Bagaimana kok bisa? Tobat dia kepada Allah. Tapi dan ikhwan, kalau orang semuanya taat, semua rajin ngaji, semua sholat, tidak ada yang dosa, kehidupan akan rusak. Maka harus ada. Maka antum jangan terlalu baper kalau lihat orang sesat itu ya. Antum kayak sudah kayaknya mantap saja surga. Jangan ikhwan. Ada orang berzina, antum kayaknya mantap saja. Oh kalau anak surga ini berzina, mana alhamdulillah anak. Laki antum syukuri semua ini dari Allah ikhwan. Ketika kita tidak berzina, itu semuanya adalah al-i'anah. Semuanya adalah nikmat pertolongan dari Allah. Bukan karena kita iman kita tebal, tidak ada. Dari Hongkong tebal iman kita. Allah jaga kita. Kenapa antum tidak minum khamr, tidak berzina? Karena Allah yang jaga. Berarti orang itu sedang tidak ditolong oleh Allah. Alhamdulillah. Ada orang berzina, berarti Allah sedang tidak tolong dia sehingga dia terjatuh kepada zina. Maka kita syukuri, alhamdulillah diselamatkan. Maka doa kalau kita melihat orang musibah, doanya yang baca alhamdulillah di'afani ada mimma talakabihi wa fadlani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ini doa kalau lihat musibah, termasuk kalau ada orang tersesat dalam agama, lihat ahli bid'ah, baca untuk doa ini karena tidak ada musibah yang paling besar kecuali musibah agama. Ya. Kemudian ikhwan di surah Az-Zumar ayat 62, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Ya. Ini dalil dari Al-Qur'an yang menunjukkan tentang penciptaan. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Demikian juga dalam hadis katanya innallaha yasna kulla sani wa sana'athu. Allah adalah yang telah menciptakan semua pencipta dan yang diciptakannya.
semua pencipta yang diciptakannya. Maksudnya apa? Perbuatan hamba itu Allah yang ciptakan. Allah yang menciptakan orang Jepang, Allah yang menciptakan otaknya orang Jepang, dan Allah pula yang menciptakan apa yang telah dibuat oleh orang Jepang tersebut. Maka jangan terlalu kagumlah dengan teknologi, karena semua Allah yang ciptakan. Kecanggihan mereka Allah yang ciptakan. Nah, pembagian takdir, pembahasan berikutnya. Jadi takdir itu secara umumnya ada dua macam, ikhwan. Satu, takdir yang umum, takdir am, ya. Yang kedua, takdir yang mufassal li takdiril am, takdir yang merinci takdir umum tadi. Nah, kalau takdir umum ini tertulis di Lauhul Mahfuz, ya. Sebagaimana dalam hadis awal ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama Allah ciptakan itu pena. Qala lahu, Allah berfirman kepada pena tersebut, "Uktub," tulislah. Qala wa ma aktub, kata pena, ya Allah apa yang harus aku tulis? Qala uktub maqadira kulli syai' hatta taqum as-sa'ah. Catat segala sesuatu kata Allah yang terjadi sampai hari kiamat. Ini takdir am namanya. Nah, yang kedua, ikhwan, rincian dari takdir am. Ini dirinci. Yang pertama ada takdir al-umri, takdir seumur hidup sekali. Ini pencatatannya kapan? Saat janin berusia 120 hari, ikhwan. Ya. Saat janin berusia berapa? 120 hari, maka Allah memerintahkan malaikat khusus, ya, untuk meniupkan ruh. Lalu Allah perintahkan bi arba'i kalimat, mencatat 4 perkara. Dicatat apanya? Ajalnya, rizkinya, amalnya, ya, amalnya, lalu selamat atau celakanya. Artinya selamat celaka ini ahli surga atau ahli neraka. Nah, ini takdir apa namanya? Al-umri, takdir seumur hidup sekali. Yang kedua, ikhwan, takdir al-hauli, takdir tahunan. Ini dicatat di malam Lailatul Qadar. Maka disebut qadar, di antara maknanya malam tercatatkan takdir. Ya, fiha yufraqu kullu amrin hakim, di surah Dukhan. Ad-Dukhan, surah Dukhan ayat sekitar di awal, kemudian ayat 3, ayat 4. Ya, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Yang ketiga, takdir ikhwan, takdir al-yaumi, takdir harian. Kullu yawmin huwa fi sya'in. Ya. Nah, jadi bayi yang di kandungan ibunya berusia 120 hari selama 4 bulan itu sudah ditiupkan ruh. Maka kalau ada bayi yang keguguran usia sudah lewat dari 4 bulan, maknanya berarti sudah ditiupkan ruh. Maka tetap sebagai orang tua wajib untuk mengurusi yang bayi yang keguguran ini sebagaimana manusia mestinya. Diberi nama, karena dibangkitkan dia akan dipanggil dengan namanya. Jadi tidak ada bayi yang keguguran yang sudah ditiupkan ruh, atau orang yang hidup sampai dewasa, bahkan hidup sampai tua, pun itu nanti semua akan dibangkitkan dalam satu usia. Jadi nanti dibangkitkan dari kiamat. Nggak ada bayi yang oe dibangkitkan, nggak ada. Bayi yang mati dibangkitkan nanti dari kiamat dalam kubur mereka, dibangkitkan dalam keadaan usianya semuanya rata sama, usia 30 tahunan. Yang kakek-kakek, nenek-nenek mati dibangkitkan usianya semua sama. Dan penduduk surga nanti usianya segitu, umur 33 tahun. Usianya Nabi Isa AS. Sehingga berlaku hukum disolatkan janin tersebut kalau sudah ditiupkan ruh. Misalnya usia 5 bulan kandungan keguguran, maka janinnya dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Tapi kalau di bawah 4 bulan belum ditiupkan ruh, maka dia yang keguguran ini adalah dianggap sebagai
sebagai daging yang rusak, maka dikuburkan di mana saja. Tidak perlu dinamai dan tidak perlu diakekahi. Yang diakekahi kalau sudah ditiupkan ruh tadi. Dinamai, ditiupkan ruh, ya kan? Dinamai, diakekahi, dikuburkan di kuburan muslimin dan disolatkan. Jadi ada 4 hukum. Tapi pertanyaannya, untuk apa diakekahi? Bukankah mati dia? Nah, justru karena mati dengan diakekahi supaya dia memberi syafaat kepada orang tuanya. Disebutkan dalam hadis bayi yang keguguran cuma tali ari-arinya, suratu tali ari-arinya itu akan menyeret, yakni akan mengajak membawa ibunya ke pintu surga. Jadi sampai dia memasuki surganya Allah. Dan itu nanti bayi kita nih, kalau ada yang meninggal, bayi kita yang keguguran mungkin seonggok daging, itu nanti dibangkitkan manusia usia berapa? 33 tahun atau 30 tahun. Dan dipanggil anak dengan nama anak dan nama bapaknya. Maka kalau antum ada bayi yang pertama kali mungkin anak antum keguguran, maka antum namakan dengan Abdullah misalnya, maka itu antum berkunyah dengan bayi antum yang keguguran tersebut, Abu Abdullah misalnya. Ya. Dan ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan itu pendapat yang beliau pegang di bayi yang sudah keguguran. Karena sebagian ulama perintah akikah itu kan ketika usia kelahiran berapa hari? 7 hari. Ya, ini kalau bayi belum hidup sampai usia 7 hari, belum menghirup udara dunia sampai 7 hari, kata sebagian ulama, namun ini lemah pendapat ini. Sebagian ulama mengatakan berarti tidak harus diakikahi. Kenapa? Karena belum hidup selama 7 hari. Sementara akikah kalau hari 7 hari. Berarti kalau meninggal mungkin di hari ke 8, 9, 10 dan seterusnya, baru boleh diakikahi. Namun yang rajih sebagaimana tadi pendapat bahwa bayi yang ketika ditiupkan roh sudah dianggap manusia, maka ketika meninggal berarti dia akan beri syafaat. Dan akan beri syafaat ketika mati kalau sudah ditebus. Karena 10 bulan murtadnya, ya, tergadaikan bi'aqiqati. Apa makna tergadai? Yang ditebus sama kita supaya memberi syafaat kalau dia mati. Itu makna tergadai menurut pendapat atau kaul dari perkataan Imam Ahmad. Baik. Ibn Abbas mengatakan tentang takdir tahunan, ya kawan. Di surah Ad-Dukhan ayat 4-nya, fiha yubra'u kullu amrin hakim. Nah, kata Ibn Abbas, yuhkimullahu amra dunya ila qabil fi lailatul qadar. Allah telah menetapkan perkara dunia sampai setahun ke depan itu di malam Lailatul Qadar. Maka min haya, siapa yang hidup setahun ke depan, atau mautin, siapa yang mati di tahun tersebut, atau rizki, siapa yang rizkinya sekian-sekian di tahun tersebut. Jadi 1 tahun, ya kawan. 1 tahun. Berkata Qatadah, Mujahid dan Al-Hasan Basri selain juga mereka tentang masalah ini, ila syaqaq wa sa'adah fa innahuma la yataghayyarani. Kalau Ibnu Umar, kecuali kata pendapat Qatadah yang tidak akan berubah di tahun itu tentang masalah ahli surga, ahli neraka. Jadi sebagian ulama berpendapat kalau masalah ahli surga, ahli neraka, ya, syaqiyun aw sa'id, walaupun dicatat misalnya waktu janin berusia seperti itu, namun kata sebagian ini pendapat Qatadah, Mujahid, Al-Hasan Basri dan juga Ibnu Umar berpendapat demikian, yakni kalau masalah ahli surga, ahli neraka dia tidak akan berubah selamanya. Ya. Sebenarnya kawan, takdir-takdir yang dikatakan berubah adalah takdir yang pencatatannya masih ada di tangan para malaikat. Sebenarnya yang sudah di Lauhil Mahfuz itu tidak akan berubah. Walaupun bukan masalah ada surga dan neraka. Rizki seseorang sekian, tidak sekian. Oleh karena itu yang di tangan malaikat itu hakikatnya sebenarnya tidak berubah sebenarnya. Namun disebut berubah itu ikhwanullah adalah ibarat rincian dari takdir yang umum tadi. Jadi rinciannya yang ada di tangan para malaikat. Ya. Adapun takdir harian, ikhwan, dalilnya surah Ar-Rahman ayat 29. Kullu yaumin huwa fi sya'n. Tiap hari Allah ada dalam kesibukan. Maksudnya, ikhwan,
dalam tafsir dikatakan, yakni min sya'nihi an yu'izz wa yudhil. Allah menghinakan seseorang, memuliakan seseorang, mengangkat, merendahkan, memberi, mencegah, ya. Allah memiskinkan orang, membuat orang tertawa, membuat orang menangis, mati, hidup, itu Allah tetapkan di setiap harinya. Siapa yang hari ini harus mati, siapa yang hari ini hidup, siapa yang hari dapat rezeki, siapa yang hari dapat kurus, siapa yang sakit, siapa yang jatuh, siapa yang musibah dan seterusnya. Nah, ini takdir yaumi, takdir harian. Dan insya Allah pembahasan besok 7 kaidah di dalam memahami takdir. Jadi kalau antum pegang 7 kaidah ini ketika memahami takdir, insya Allah akan ada gambaran paham tentang takdir. Kalau tadi sekarang kayaknya si mudah-mudah. Nanti insya Allah ketika memahami 7 kaidah kita akan mudah memahami. Kalau antum sudah betul di 7 poin ini, maka tidak akan ada syubhat-syubhat tentang takdir, akan terjawab. Makanya insya Allah pembahasan berikut adalah pembahasan tentang 7 kaidah dasar dalam memahami takdir. Allah a'lam. Ini dulu yang bisa kita sampaikan. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.